شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kembali dengan saya Diki Burau di YouTube channel yang alhamdulillah saya masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang itu bisa bermanfaat buat kita semua insyaallah. Nah, untuk teman-teman kita sudah memasuki dengan sungguh-sungguh sudah memasuki pada hari ke-10 bulan puasa Ramadan. Untuk itu tetap semangat teman-teman, tahan nafsunya, tahan cobaannya untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan puasa Ramadan seperti itu. Ya terutama ya puasanya jangan sampai bolong, tarawihnya juga jangan sampai tertinggalkan ya. Oke, seperti biasa kita akan melakukan tanya jawab yang kali ini tetap akan ditemani sama Mas Taufik ya, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan tanya jawab sama Mas Taufik, untuk itu tetap dukung channel ini dengan cara klik like, dislike juga boleh, komentar, serta subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya seperti itu. Nah, kalau sudah bilang ya. Oke, kalau sudah kita memasuki selanjutnya itu tanya jawab dengan Mas Taufik. Doakan semoga Mas Taufik diberikan kesehatan ya, biar bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, kita tanyakan langsung kepada Mas Taufik. Mas Taufik, ini ada yang bertanya sebenarnya, termasuk diri saya sendiri. Ini kan dari kemarin belum ditanyain ya persoalan seperti ini. Biasanya cocoknya ini awal-awal pas puasa. Cuman baru kepikiran seperti ini, baru kepikiran sekarang ada persoalan yang mau ditanyain. Nah, yaitu persoalan yang pertama, yaitu tentang tanda-tanda Mas Taufik. Tentang tanda-tanda puasa itu diterima oleh Allah. Ya, itu seperti apa? Bisa dijelaskan Mas Taufik? Ya, baik. Untuk tanda-tanda puasa kita diterima atau tidak itu biasanya nanti ketika kita sudah melewati bulan puasa tersebut. Artinya kita bisa merasakannya itu ketika kita sudah selesai melakukan ibadah tersebut. Ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, maka keutamaan-keutamaannya itu akan diperoleh setelah berpuasa. Jadi banyak tanda-tanda bagaimana puasa kita itu diterima. Salah satunya yaitu kita itu merasa khawatir amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena kebanyakan ya, termasuk mungkin diri saya sendiri, ketika kita beribadah cuma dengan niat menghilangkan kewajiban semata, akan tetapi kita tidak melihat pada hakikatnya bahwa di situ ada pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang puasanya itu diterima maka akan merasa khawatir dengan amalnya itu tidak diterima oleh Allah, karena sudah berjuang dari hari pertama sampai hari terakhir, bagaimana sulitnya kita menghadapi ujian, maka kita di situ khawatir. Ya, berarti rasa khawatir itu termasuk tanda-tanda puasa kita diterima. Dengan rasa khawatir saja
puasa kita itu insya Allah ada jaminan diterima oleh Allah SWT. Mungkin ada yang lain Mas Taufik? Yang kedua yaitu sebenarnya banyak, akan tetapi saya akan menyebutkan yang inti-intinya saja, yang penting-penting. Yang kedua yaitu terbiasa berpuasa sesudahnya. Ketika Maksudnya seperti apa? ya begini, ketika kita sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka selama kita belajar, bukan belajar lagi sih istilahnya, dari hari pertama sampai hari terakhir kita dituntut untuk berpuasa. Di situ kita akan mendapatkan tanda-tanda ketika puasa kita itu diterima, kita lebih semangat lagi berpuasa. Karena puasa itu kan bukan hanya di bulan Ramadan, terdapat banyak sunnah-sunnah puasa. Misalnya puasa di hari Senin Kemis, puasa di hari putih, terus puasa Daud, banyak. Maka ketika orang itu sudah diterima puasanya, maka orang tersebut akan merasa ingin berpuasa terus, ingin terus berpuasa, seperti itu. Tanda-tanda orang yang keterima puasanya, karena ada bentuk antusias dari orang tersebut ya, seperti itu. Berarti itu termasuk daripada salah satunya ya, tanda-tanda diterimanya orang yang berpuasa ya. Bisa sih, bisa. Tapi untuk itu ya apa yang disampaikan Mas Taufik itu cuma inti-intinya saja, dan banyak sekali tanda-tanda diterimanya puasa pada bulan Ramadan ya. Untuk itu jangan cuma menyempitkan pikiran teman-teman dengan dengan penjelasan Mas Taufik apakah itu sudah cukup, tidak, tapi banyak masih, cuman beliau masih menjelaskan inti-intinya saja. Karena apa? Karena yang mungkin bisa dikatakan waktunya juga terlalu panjang ya. Terus kalau berbicara tentang tanda-tanda itu sebenarnya banyak ya, banyak. Masih ada lagi yang penting yang belum disebutkan. Masih ada? Ya, masih ada 2 lagi. Sedikit-sedikit. Ya, yang bisa. Yang seterusnya itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu dengan berpuasa, tanda-tandanya itu diterima kita berpuasa itu kita semakin rajin beribadah. Ya, karena di dalam bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Misalnya dengan membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat sunnah. Maka dengan itu kita menjadi terbiasa, dan itu terbawa kepada bulan-bulan selanjutnya. Jadi kita semakin rajin beribadah. Kalau yang pertama tadi itu kepada diri sendiri, hubungan kepada pribadi, maka yang kedua itu hubungannya langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Dan yang terakhir itu hubungannya kepada sosial. Itu tanda-tandanya kita semakin baik kepada orang, cara kita bersikap itu semakin baik kepada mereka. Seperti itu tanda-tanda puasa kita diterima. Kurang lebih seperti itu. Semakin mencintai saudaranya. Anggaplah dengan datangnya bulan Ramadan itu akan mengubah seluruh kegiatan-kegiatan orang yang itu sifatnya buruk menjadi lebih baik, seperti itu. Yang tidak pernah bersedekah bisa bersedekah, yang tidak pernah ngaji bisa ngaji, yang tidak pernah salawat bisa salawatan, yang tidak pernah istighfar bisa istighfar ya, seperti itu. Dan itu adalah latihan kita pada waktu bulan Ramadan. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh atau antusias, ikhlas, dan mengimani dengan bacaan-bacaan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita, insya Allah imbasnya akan akan dilanjutkan kepada bulan-bulan lainnya ya, pasti insya Allah. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Mas Taufik yang itu insya Allah sudah dijawab, tapi pertanyaannya nggak sama Mas Taufik. Nah, ini mungkin perlu pencerahan ya teman-teman. Ini tentang ghibah sebenarnya. Nah, ini udah dijawab sih sebenarnya, walaupun itu nggak mengarah ke ghibah gitu, cuma membahas tapi sama halnya dengan
apa ya, ghibah juga diantaranya. Nah, ini ghibah pada saat berpuasa hukumnya apa, Mas Taufik? Soalnya apa? Katanya teman-teman itu kebiasaan itu sulit, Mas Taufik. Kebiasaan itu sulit untuk kita hindari. Nah, apalagi ketika kita sudah menghadapi bulan Ramadan, itu kayak otomatis, Mas Taufik, otomatis keluar sendiri gitu. Mulai dari tindakan, mulai dari perasaan dan segala macam. Ini yang perlu dijawab sebenarnya sama Mas Taufik. Ya, seperti yang ditegaskan saya kemarin-kemarin, bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa itu mengajarkan kita, melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Karena yang pada awalnya mungkin sebelum bulan puasa kita itu sering bersikap negatif, misalnya sering marah, sering ghibah, sering ngerjain orang. Ya, sering ngerjain orang. Maka di bulan puasa itu kita diajarkan untuk mengurangi, istilahnya mengurangi atau bahkan ya meninggalkan itu. Karena pada hakikatnya ya meskipun dilakukan di luar puasa itu tetap berdosa seperti itu. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan puasa, ghibah itu apakah membatalkan seperti itu? Ya, tidak membatalkan. Ghibah itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa, atau bahkan bisa menghabiskan pahala puasa. Karena kalau sebelum puasa kita ketahui sendiri, dosa ghibah itu orang-orang yang kita ghibah itu dosanya ke kita, terus kebaikan kita yang kita perbuat itu pindah ke orang yang digibah itu. Apalagi di bulan puasa seperti itu. Berarti apa ya, kayak percuma kita puasa dong? Iya, bisa percuma. Ya, bisa dikatakan kita cuma bisa dapat haus dan lapar. Iya, itu. Ya mungkin terkecuali, Mas Taufik, terkecuali ada orang yang memang kebiasaannya ghibah, terus kemudian mereka ada niat untuk merubah ketika pada saat berpuasa. Nah, di titik-titik waktu mereka menghadapi sebuah lingkungan yang memang sering digibahkan gitu kan. Nah, itu apa ya? Kayak otomatis, Mas Taufik. Kayak otomatis padahal dia niat ya. Ya Allah, gibah lagi. Nah, biasanya itu dimaafkan, Mas Taufik. Ya, mungkin pada bisa itu masih tahap prosesnya seperti itu. Karena dia mau belajar untuk tidak gibah lagi. Cuman kenapa kok otomatis gibah gitu? Nah, mungkin itu bisa dimaafkan ya, Mas Taufik ya. Karena sudah ada niat di awal. Ya, tergantung niat sebenarnya. Ya, kalau memang kita itu malah lebih parah pada saat bulan Ramadan, kita malah namimah, adu domba dan segala macam, itu lebih berbahaya, dan insya Allah itu akan imbasnya kepada bulan-bulan lainnya. Nah, untuk itu jangan sampai kalian itu melakukan ghibah, cukup saja, atau bisa tahadus binikmah saja. Membicarakan kenikmatan orang gitu, atau membicarakan sesuatu yang positif dan segala macam yang itu sifatnya baik untuk kita sendiri maupun ke orang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sudah terjawab. Sebenarnya ghibah yang kita bahas pada video kali ini itu sudah terjawab di video sebelumnya. Karena ini butuh tabayun yang jelas, jadi kita pertanyakan ulang kepada Mas Taufik ya. Untuk itu terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sudah disodorkan. Dan silakan kalau misalkan ada yang belum ditanyakan, komen di kolom komentar dengan dalam tanda kutip ya, komentar yang baik, seperti itu. Nah, seperti biasa untuk menutup video ini, marilah kita dengarkan keutamaan pada malam tarawih ke-10. Seperti apa pahalanya, Mas Taufik? Baik, sebenarnya kalau kita telusuri ya, pahala yang diberikan di bulan Ramadan, terutama pahalanya tarawih dari malam pertama sampai malam akhir itu
semakin bertambah hari itu semakin besar Semakin pahalanya. besar, Ya. ya. Dan juga kalau kita telusuri pada malam-malam pertama, malam kedua dan seterusnya itu kita mendapatkan keutamaannya itu dosa-dosa kita diampuni. Terus pada malam-malam selanjutnya kita mendapatkan keutamaan seperti yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Dan yang malam ke-10 nanti ini Ya. pas tarawih itu kita mendapatkan keutamaan, yaitu Allah memberikan rezeki kepada orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita ketahui sendiri, kalau orang sudah dosanya diampuni, terus mendapatkan kebaikan-kebaikan, seperti halnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya orang yang bertakwa maka akan dicukupkan rezekinya, baik itu dari yang tidak disangka-sangka, rezeki itu akan datang kepada kita. Ditambah lagi kita melakukan sholat tarawih pada malam ke-10, maka akan ditambah dicukupkan baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kelak. Seperti itu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa apa yang dijelaskan oleh Mas Taufik itu adalah bentuk kata mukmin atau orang mukmin, ya, bukan orang muslim. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan seperti itu. Apakah salah persepsi, ya, salah persepsi gitu kan, salah pendapat ya. Apakah muslim sama mukmin itu sama? Beda. Kalau mukmin itu pasti muslim ya. Pasti muslim. Nah, kalau muslim belum tentu mukmin. Nah, ini yang dimaksud Mas Taufik adalah orang mukmin, adalah orang yang percaya kepada Allah dan melakukan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Itu yang disebut orang mukmin, bukan orang muslim ya. Kalau orang muslim itu ada orang yang nggak sholat, ada orang yang tidak meninggalkan puasa dan segala macam. Nah, kalau orang-orang muslim seperti itu, insya Allah tidak akan mendapatkan. Namun kalau orang mukmin yang itu sudah tentu muslim, insya Allah akan mendapatkan pahala-pahala tersebut, termasuk pada salat tarawih nanti ya, malam ke-10. Untuk itu teman-teman, ayo ramaikan lagi sebelum kita itu ke hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Ayo kita biar bangga, kita biar puas ketika nanti menyambut hari raya Idul Fitri. Sebelum kita tutup, saya minta doanya semoga konten ini terus berjalan ke depannya, membuat konten-konten positif, walaupun itu nanti bisa jadi ya ada ada video-video lucu atau apa, tapi insya Allah ada manfaat di balik itu, tergantung pola pikir kita kemana gitu kan. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.